Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Doa terbaik untuk teman-teman semua dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya, dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Kembali pagi ini 7 Januari 2025, Bangsa Olahraga 777 ingin memberikan update atau berbagi informasi kepada teman-teman semua dimanapun berada perihal renovasi Stadion Kanjuruhan yang sudah selesai dan diagendakan akan diresmikan segera. Seperti yang teman-teman ketahui semua di media-media sosial maupun media-media mainstream, online maupun cetak, bahwa renovasi Stadion Kanjuruhan ini sudah dinyatakan selesai pada tanggal 31 Desember 2024. Seperti dikatakan oleh Project Manager PT Waskita Karya Bapak Vino Teguh Pramudia, bahwa renovasi Stadion Kanjuruhan ini sudah selesai pada 31 Desember 2024 kemarin dan sudah diserah terimakan kepada Kementerian PU. Sekarang tinggal menyelesaikan yang defek-defek saja atau kekurangan-kekurangan untuk disempurnakan sebelum diserah terimakan nantinya. Selain itu, secara paralel untuk operasional juga masih terus berjalan bimbingan operasional atau on-site training pengoperasian Stadion Kanjuruhan ini kepada pihak Dispora atau Dinas Pemuda dan Olahraga yang nantinya akan mengoperasikan aktivitas di stadion ini. Begitu seperti dikutip dari suryamalang.com tanggal 3 Januari 2025. Kalau kita lihat di sisi bagian depan sebelah kanan dari gedung VVIP atau Tribun Barat, memang masih ada yang di pagar area yang di pagar proyek ya, terutama di sisi depan pintu selatan 1. Memang di situ masih terdapat alat-alat penunjang kerja yang disentralisir atau disatukan di sisi ini, dan tujuannya tentu nanti pada saatnya akan memudahkan proses relokasi atau pengangkutan barang-barang yang sudah tidak digunakan pada saat sebelum peresmian, dan area ini sudah harus dibersihkan, akan lebih memudahkan transportasinya nanti. Sementara kami kutip dari berita terbaru di jaitim.inews.id tanggal 6 Januari 2025 dengan judul Stadion Kanjuruhan di Kepanjen, Kabupaten Malang yang telah selesai direnovasi diagendakan akan diresmikan oleh Presiden Prabowo. Untuk link newsnya kami sertakan di deskripsi ya teman-teman, supaya lebih lengkap juga nanti informasi yang didapatkan dari link yang kami sebut tadi dari jatim.inews.id tanggal 6 Januari. Disampaikan bahwa Stadion Kanjuruhan Malang akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 21 Januari 25. Rencananya begitu. Rencana ini muncul usai manajemen Arema FC menerima informasi perihal proses renovasi stadion yang menjadi saksi wafatnya 135 korban pada tanggal 1 Oktober 2022 ini dinyatakan sudah selesai dikerjakan. GM Arema FC Bapak Yusrinal Fitriandi menyatakan tahapan revitalisasi Stadion Kanjuruhan sudah selesai, dan juga seperti dikatakan oleh Project Manager PT Waskita Karya yang sudah kami sebutkan di awal tadi. Dan kalau kita lihat memang dari video di awal ini beberapa titik sudah terlihat bersih ya, termasuk di gambar ini adalah area untuk media, dan juga di sebelah kanannya adalah untuk sektor 15 atau pintu akses
nomor 15 untuk penonton tribun barat VIP. Dan ini seperti di video kami sebelumnya memang sudah lebih rapi dan lebih bersih, termasuk terlihat juga bahwa di area ini untuk pekerja yang melakukan aktivitas di sisi gedung utama ini itu melepas sepatunya ya, seperti terlihat di gambar, sehingga tetap terjaga bersih di bagian dalam gedung utama atau main lobby dari tribun VVIP atau tribun barat di pintu barat ini. Kembali kepada info yang disampaikan oleh GM Arema FC seperti dikutip dari jatim.inews.id bahwa tanggal 21 Januari kabarnya baru akan diresmikan oleh Bapak Presiden. Setelah diresmikan, Stadion Kanjuruhan masih menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Kementerian PU atau Kementerian Pekerjaan Umum, dan belum dihibahkan ke pemerintah Kabupaten Malang atau diserahkan ke pemerintah Kabupaten Malang. Selama belum diserahkan oleh Kementerian PU, kondisi stadion akan dipantau terus apakah ada kekurangan, kerusakan dari infrastruktur lainnya. Dan selama proses alih operasional dari PT Waskita Karya kepada Dispora, tentunya nanti akan terlihat bagian-bagian mana yang kurang sempurna. Itu akan disempurnakan sebelum diserah terimakan atau dihibahkan kepada pemerintah Kabupaten Malang. Sementara di area sisi sebelah kiri dari tribun barat di arah utara ini, lintasan untuk pohon juga sudah terlihat rapi teman-teman ya, dan ada input dari teman-teman subscriber bahwa pohonnya dihilangkan saja. Bisa kami update bahwa area untuk pohon ini sudah dilokalisir atau diberikan pembatas sehingga terlihat tertata rapi, dan sebaiknya tetap ada karena ini tetap akan menjadi area yang rimbun, dan itu akan sangat baik bagi masyarakat yang melakukan aktivitas olahraga, khususnya apabila nanti suatu saat bisa beraktivitas di seluruh lingkar dalam pagar perimeter seperti yang kita lihat kalau di Stadion Manahan bisa masuk ke dalam area pagar perimeter ini sehingga bisa melakukan aktivitas olahraga di dalamnya. Dari gambar yang kita lihat tadi, mulai dari sisi utara di bawah Monumen Singa hingga ke sisi sebelah selatan dan juga di sisi barat, semuanya sudah tampak bersih dan rapi. Hanya memang terdapat area yang tadi kami sampaikan, yaitu di sisi persis dekat pintu selatan 1 yang masih terlihat tumpukan alat-alat penunjang kerja yang masih disentralisir di sana. Kembali ke informasi dari jatim.inews.id, disampaikan juga oleh GM Arema FC bahwa memang belum bisa dihibahkan secara institusi dari Kementerian PU ke pemerintah Kabupaten Malang karena butuh waktu kurang lebih 8 bulan. Mungkin untuk garansi infrastruktur katanya. Tapi ini teman-teman ya, selama proses 8 bulan itu, Arema boleh mengajukan pinjam pakai dengan mekanisme yang nantinya akan dibicarakan. Begitu informasinya teman-teman ya. Sebelum lanjut ke informasi lainnya, kita kembali ke gambar video yang ada di seluruh lingkaran pagar perimeter Stadion Kanjuruhan ini teman-teman ya. Ini adalah titik di museum tragedi Kanjuruhan. Di bagian dalam kita bisa lihat di sini anak tangganya sudah terlihat lebih rapi,
pohonnya juga sudah mulai ditata, termasuk penanaman rumput di sisi pagar atau handheld yang mengarah ke museum juga sudah tampak dicat putih semua. Ini list atau daftar nama dari seluruh korban tragedi Kanjuruhan. Kita doakan semoga seluruh korban tragedi Kanjuruhan husnul khotimah, teman-teman ya. Di area monumen tragedi Kanjuruhan itu sendiri juga sudah tampak lebih bersih, dan seperti yang diposting pada video kami tanggal 5 Januari, pada saat itu dilakukan pembersihan dan saat ini kondisinya terlihat sudah jauh lebih bersih. Alat-alat scaffoldingnya sudah tidak ada di area ini, dan juga lantai atau pelataran di area ini sudah nampak cukup rapi. Di bawah pohon yang mengarah ke Museum Tragedi Kanjuruhan dekat anak tangga juga sudah ditanami rumput, termasuk kolamnya juga sudah mulai difungsikan untuk monumen tragedi Kanjuruhan ini. Lanjut kembali ke informasi yang kami sampaikan tadi, bahwa proses garansi infrastruktur tersebut kurang lebih 8 bulan. Namun Arema FC boleh mengajukan pinjam pakai dengan mekanisme yang nanti akan dibicarakan. Pembicaraan ini nantinya akan melibatkan Pemkab Malang, Kementerian PU, PT Waskita Karya, dan stakeholder terkait stadion itu. Tapi GM Arema FC pesimistis bisa menggunakan stadion itu di laga kandang putaran kedua hingga akhir Januari 2025. Sebab setelah diresmikan dan pembicaraan kontrak pemakaian stadion, perlu ada administrasi lagi untuk proses reassessment dari operator PT Liga Indonesia Baru atau LIB selaku operator kompetisi. Terlebih, Stadion Kanjuruhan ini merupakan stadion yang baru selesai direnovasi dan akan digunakan oleh Arema FC. Sebagai update tambahan sesuai di gambar ini, teman-teman, bahwa dekat monumen tragedi Kanjuruhan ini, mungkin teman-teman yang sering ke Kanjuruhan atau yang sudah melihat video kami sebelumnya tahu bahwa area ini adalah area sementara penampungan kuliner atau UMKM di Stadion Kanjuruhan. Ini titiknya ada di sebelah monumen tragedi Kanjuruhan. Kita akan lihat ke depan apakah akan ada area baru yang disediakan oleh Pemkab Malang untuk pedagang kuliner yang selama ini disentralisir di sisi selatan tersebut. Kembali ke info yang kami kutip dari jatim.inews.id, sesuai pengalaman Arema FC sebelumnya, bahwa proses reassessment tersebut akan memakan waktu sekitar seminggu sampai 2 minggu untuk dilaksanakan reassessmentnya, apalagi Stadion Kanjuruhan. Langkah selanjutnya adalah simulasi keamanan, simulasi tentang fasilitas di stadion tersebut, bagaimana cara penjualan tiketnya. Begitu ucap Inal sapaan dari Yusrinal Fitriandi, GM Arema FC. Ditambahkan juga, ketika penonton sudah datang nantinya, mereka harus bagaimana? Mereka harus menunjukkan apa fasilitas yang ada di sana, mulai dari ring 1, ring 2, ring 3. Itu permintaan dari pihak kepolisian katanya lagi. Artinya, jika melihat hal itu, diperkirakan Arema FC baru akan kembali menggunakan Stadion Kanjuruhan pada 10 Februari 2025 saat menjamu PSM Makassar, atau 17 Februari 2025 ketika bertemu PSS Sleman. Sebagai informasi tambahan, teman-teman ya, sesuai dengan yang disampaikan di jatim.news.id
pada tanggal 6 Januari bahwa revitalisasi Stadion Kanjuruhan Malang ini memakan anggaran 357 miliar yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya dan Brantas Abi Praya mulai 4 September 2023. Stadion yang memiliki luas 3,4 hektar dan punya kapasitas 21.603 penonton. Jika kita mengacu kepada informasi yang telah disampaikan oleh GM Arema FC Pak Inal kepada jatim.inews.id ini, sepertinya kita harus menunda untuk melihat Arema FC ke kandangnya atau kembali ke kandang pada bulan Januari 2025 ini. Namun demikian, sebagai penggemar sepak bola yang ada di Malang Raya, Aremania dan Aremanita, tentunya kita masih tetap mendoakan dan berharap pertandingan pertama Arema FC di tahun 2025 di putaran kedua BRI Liga 1 ini bisa dilaksanakan di Stadion Kanjuruhan. Itu hanya harapan kita saja, teman-teman ya. Dan kita tetap menyerahkan sepenuhnya kepada otoritas atau pihak yang berwenang dalam hal ini. Namun demikian, kita tetap mendoakan semoga Arema FC bisa tetap meraih hasil terbaik dimanapun melaksanakan pertandingan tersebut, baik pertandingan tandang maupun pertandingan kandang. Kita kembali melihat situasi yang ada di tanggal 7 Januari ini di seputaran Stadion Kanjuruhan, teman-teman ya. Kondisinya seperti tampak di gambar, di area ini sebelumnya cukup banyak alat-alat, namun sudah sebagian dipindahkan, hanya menyisakan serpihan-serpihan yang nantinya tentunya akan dibersihkan juga. Area ini ada di titik sebelah tribun utara, tepatnya di dekat papan scoring board atau di bawah LED, dan ini ada di pintu gerbang utara juga. Di sisi ini update yang bisa kita lihat adalah khusus di dekat atau di luar pagar perimeter dekat papan scoring board ini sebelumnya banyak berserakan sampah pasca dibongkarnya bedeng untuk pekerja yang ada di area ini. Kita lihat bahwa sekarang sudah jauh lebih bersih, dirapihkan juga di area ini. Dulunya ini adalah bedeng, dan setelah dibongkar banyak tumpukan sampah atau serpihan di area ini. Sekarang sudah terlihat jauh lebih bersih. Begitu sedikit informasi yang bisa kami bagikan kali ini, teman-teman. Semoga bermanfaat. Mari kita menunggu rencana peresmian dari Stadion Kanjuruhan ini yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden RI pada tanggal 21 Januari 2025. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman subscriber yang telah dengan ikhlas mensubscribe dan menyaksikan video-video kami. Semoga menjadi amal ibadah. Dan kepada teman-teman yang menyaksikan video kami dan baru bertemu di video kami kali ini, mohon dukungan dan keikhlasannya untuk mensubscribe agar channel kami bisa lebih berkembang ke depannya. Sampai jumpa pada video kami selanjutnya.